Para jamaah yang kami muliakan, ada beberapa tanda dari datangnya hari kiamat kubro, yakni kiamat hancurnya alam semesta ini. Di antara tanda-tanda tersebut disebutkan dalam satu hadis Nabi, la taqumus sa'ah hatta yakbidul ilmu, bahwa tidak akan terjadi, tidak akan datang hari kiamat sehingga akan dijabut ilmu-ilmu dari alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjabut ilmu-ilmu tersebut? Di antaranya bimautil ulama, dengan wafatnya para alim ulama. Oleh karena itu, di awal-awal tahun 2020 sampai 2021 ini tidak kurang daripada 300 ulama-ulama kita yang telah wafat, telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara mungkin keluarga kula kali jenengan, mungkin guru kita semuanya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau wafatnya alim ulama satu saja telah dikatakan oleh Nabi, wa mautul ulama sulmatun fid din, bahwa wafatnya satu ulama saja menyebabkan retaknya agama ini. Wa fi riwayatin wa mautul ulama dzulmatun fid din, bahwa wafatnya alim ulama bisa mengakibatkan gelapnya alam semesta ini. Wafatnya alim ulama satu saja telah mengakibatkan retaknya agama, gelapnya alam semesta ini. Lalu bagaimana jika 300 ulama-ulama kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Niki. Dan Imam Sa'id bin Zubair juga telah ditanya tentang masalah ini, ma alamatu halakin nas? Wahai Sa'id bin Zubair, apa yang menjadi tanda akan binasanya umat manusia ini? Beliau mengatakan, idza halaka ulama'uhum, manakala para ulama-ulama mereka telah sirna, ulama-ulama mereka telah banyak yang wafat. Kemudian Al-Imam Ibnu Abbas juga mengatakan, kharabud dunya mautu ulama'iha wa fuqaha'iha wa ahlul khair minha, bahwa rusaknya alam semesta ini, hancurnya alam semesta ini ketika para ulama-ulama mereka telah banyak yang wafat. Ketika ahli-ahli fikih mereka, ulama ahli fikih mereka telah banyak yang wafat, wa ahlul khairu minha, dan orang-orang yang soleh telah banyak yang meninggalkan alam semesta niki. Niki wis rusak alamat. Ya. Ulama mengatakan laulal ulama la sornas kal bahaim. Andai kata tidak ada ulama, maka kehidupan manusia tidak ubahnya seperti binatang. Jenati ngali zaman saat ini gini, masya Allah, kelakuani koyok binatang, ya, boten duwe izin, brutal, keras kepala, mokong dan lain sebagainya. Niki menunjukkan akan hancurnya manusia ketika ulama-ulama mereka sudah meninggal dunia. Lebih parah malih, dalam satu hadis Nabi mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, bahwa Allah tidak akan mencabut ilmu-ilmu tersebut daripada para hamba-hambanya, boten, akan tetapi walakinnal yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu-ilmu tersebut dari ahlinya, yakni para alim ulama. Ketika ada ulama hadis wafat, maka bukan hanya ulamanya, hadis ilmu hadisnya dicabut. Ketika ada seorang ulama ahli fikih meninggal dunia, bukan hanya ulamanya, tapi ilmu fikihnya dicabut. Ketika ada seorang ulama yang ahli dalam bidang waris, ilmu warisan dan ilmu lainnya,
maka bukan hanya ulamanya, tapi ilmunya juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada umumnya ketika ulama niku wafat, golek gentine niki angel, repot. Ya. Golek gentine repot, angel. Tapi nek pemerintah, pejabat wafat, DPR wafat, Rebu antri sing kajenge genti niku rebutan. Maka kalau kali jenengan tidak khawatir, tidak takut kalau keluarga kita, kampung kita, tempat tinggal kita, negara kita tidak akan khawatir, tidak akan takut akan kekurangan orang-orang yang pinter, kekurangan orang-orang yang pandai. Boten khawatir karena berapa ribu sarjana yang keluar setiap tahunnya dari perguruan tinggi. DPR mati, golek satrek ono gentini. Gini apa boten? Golek sapi satrek niku lho gentine ono akeh. Tapi ulama wafat perlu beberapa puluh tahun untuk menggantikan kedudukan ulama tersebut. Niki kalau keretakan atau kebocoran dalam agama tidak segera ditutupi, maka itu akan merupakan satu kehancuran yang akan menimpa kula kali jenengan. Karena itu ketika wa idza lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'usan juhalan, sampai akhir besok niku ketika wis boten wonten tiyang alim satu pun boten wonten, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, maka manusia padha bingung sinten sing kajengi disepuaken niki. Akhirnya dia mengangkat satu kelompok, satu manusia ru'usan juhalan, pemimpin terus para imam-imamnya ru'usan juhalan, pemimpin dan para imam yang bodoh, boten duwe ilmu. Pokoke seketok sregep teng masjid, sorbani dawa ya. Kutingal wis koyok kiai ngono diangkat menjadi pemimpin, jadi imam. Lebih parah malih, fa'aftau bi ghairi ilmin. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Ketika mereka ditanya tentang masalah agama yang ada hubungannya dengan ubudiyah, akidah, amaliyah, maka mereka memberikan satu fatwa bi ghairi ilmin, ngawur tanpa ilmu. Kabeh sembarang diolehi. Kabeh wis. Mergo napa? Memberikan fatwa tanpa ilmu, urusan juhalan, pemimpin yang bodoh. Boten ngerti agama. Kemudian qala rahimallahu taala, akibat daripada memberikan fatwa yang tidak berdasarkan ilmu, mereka yang memberikan fatwa atau yang menerima fatwa fadallu wa adallu, balmudil, sesat dan menyesatkan, rusak dan merusak, hancur dan menghancurkan. Wis teng mriku binasa manusia hancur, akidahnya hancur, amaliyah hancur, ubudiyahnya hancur. Kenapa? Karena yang memberikan fatwa adalah ru'usan juhalan, orang-orang yang bodoh. Ya niki wis alamat daripada tanda-tandanya dekatnya hari kiamat. Coba kita perhatikan zaman saat ini sing belajar ilmu agama minim. Ya. Padahal coro kebutuhan, setiap kita memenuhi kebutuhan jasmani, makan, minum, napa niku ngenteni posoan tok, napa 1 bulan sekali, napa seminggu sekali, napa setiap hari. Ya napa? Makan kula kajian niki lho, setahun sepisan, 1 bulan sekali, 2 atau seminggu sekali, atau setiap hari. Setiap hari. Kebutuhan roh jasmani, sehat awai. Nah, coba kita sekarang perhatikan, apakah orang tersebut ketika rohaninya kepingin sehat, imannya kepingin kuat,
Apa hanya majelis taklim di Ramadan tok? Apa setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, napa setiap tahun? Sami kali niku kebutuhan rohaninya harus dipenuhi setiap hari. Niki. Dan tidak ada ceritanya sering kula kali jenengan tidak pernah mendengar, bahkan tidak pernah mendengar. Adakah anak kula kali jenengan yang les ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu praktek sholat, ilmu les baca Quran, onten. Boten mirang kula, boten nate mirang. Sering papasan nang di le les. Les apa? Matematika. Les apa? Bahasa Inggris. Les apa? IPA. Les apa? Belajar nulis. Les apa? Belajar baca. Les apa? Bahasa Madura. Nggih boten wonten. Lah niki minimnya seseorang belajar ilmu agama. Berarti agamanya warisan dari orang tua, pendalamannya boten wonten. Lah niki yang mengakibatkan orang zaman sekarang niki kebutuhan rohaninya minim, gersang, hati ini keras kepala, ya. Tingkah lakunya rusak. Kayak binatang niku wau. Mergo kebutuhan rohaninya kurang dipenuhi. Ini tanda-tanda hari kiamat yang pertama, wa kasratu wa mautul ulama, dengan banyaknya wafatnya para alim ulama. Sing nomor kali watak surat zalazilu, banyaknya terjadinya gempa. 2 minggu yang lalu teng Malang niki terjadi gempa. Dan apa sebabnya kok gempa terjadi? Lek menurut ilmu napa niku pengamat sing bagian niku paling boten masuk sampai mendalam. Sebabnya sing digoleki nggih sebab-sebab niku tok terjadi geseran napa? Lempengan ngeten. Paling nggih ngoten tok, tapi lek umat Islam lebih daripada itu, kenapa bumi niki kok sampai gempa niku napa sebabnya? Kita buka sejarah bahwa terjadinya gempa pertama kali di zamannya Nabi Allah Adam. Disebutkan dalam kitab niki, lamma qutila Habil tazalzalatil ardu wa ya awwalu zalzalatin waqa'at fil ardi. Bahwa ketika terjadinya kasus pembunuhan, Qabil membunuh adiknya Habil, Habil dipateni kali Qabil, maka setelah kasus niku terjadilah gempa. Buminya berduka atas kematian seseorang. Gempa terjadi. Wa kana fil yaumi tuzalzalu sab'a marrat ila sab'ati ayyam min qatli Habil. Dan terjadinya gempa tersebut yang pertama kali bukan hanya 1 kali. Setiap harinya terjadi gempa niku sebanyak 7 kali. Gede-gede gempa selama 1 minggu. Berarti gempa niku ping 7 sedina niku sampai 7 hari seminggu. Gempa terus, berduka bumi dengan matinya seseorang. Makanya masalah kematian niki, yang pertama seseorang kepingin mati boten angsal bunuh diri, boten angsal. Atau orang tersebut mengambil nyawa orang lain dengan cara membunuh, boten angsal. Masalah mati niki sanes hak menungso nggih. Nek wonten tiyang niku kepengin mati nggih boten angsal bunuh diri atau dipateni, boten angsal. Napa sebabnya? Masalah kematian boten usah bunuh diri, boten usah dipateni, insyaallah nggih mati dhewe, boten usah bunuh diri, boten usah dipateni menungso niku, wis mati dhewe. Nggih. Nah, karena kasus-kasus niki maka terjadilah gempa bumi. Nah, zaman saat niki hampir setiap saat, setiap hari terjadinya pembunuhan ini. Masalah sepele. Wonten kasus pembunuhan niku 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Wonten tiyang kajenge buka ngoten sak keluarga sak duluran ngoten.
adik guyon masih di kandani mau berbuka puasa pokoknya ojo guyon pokoknya iki kate poso kate buka iki adik diseneni kali mas kali dijulekno kali dijewit napa akhirnya adik niki keluar pegel ngoten mendet celurit emas niki dipateni masalah sepele gak salah ngandani bener ojo guyon iki kate buka pegel keras hati ini keras tersinggungan hati keras kepala akhirnya dipateni lah niki lho mergo kasus-kasus sing koyo ngeten niki di samping kasus-kasus liyane pemerkosaan kemudian dibunuh kemudian dendam kemudian dibunuh tersinggung kemudian dibunuh mergo sebab-sebab niki bumi terus goyang kathah gempa. Maka dengan tidak adanya gempa koyak ngeten niki merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis Nabi, qala rahimallahu taala man asbaha mu'afan qala rahimallahu man asbaha mu'afi fi badanihi aminan fi sirbihi indahu quti yaumihi fa ka'annama hayyazat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang pagi-pagi badannya sehat, koyok kula kelijinan niki, sehat, pagi-pagi badannya sehat, kemudian tempat tinggalnya aman, kemudian yang dimasak hari ini wonten, faka'annama hayyazat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan terkumpullah dunia di sisi orang tersebut dengan segala isinya. Nikmat. Ya. Mergo tiyang niku nek sehat, alhamdulillah mugi-mugi lagi terus sehat. Ya, kabeh sak keluarga aja sampai wonten sing sakit. Sehat. Cek boten susah. Mergo lek tiyang sakit niku susah. Sumpek. Tiyang sing sehat niku nikmat. Malah dalam doa yang sering kita baca, fid dunya hasanah. Hasanah fid dunya niku isine diantaranya sehat niki. Sehat. Mergo lek tiyang niku sehat, kajeng teng pundi? Lek tiyang niku sehat, kajeng nglakoni ibadah napa? Lek tiyang niku sehat, panganan napa sing boten masuk? Campur mah. Kolak mah. Soto mah. Sego turo mah. Sego rawon nguling mah. Sate mah masuk kabeh. Alhamdulillah masuk kabeh wis gak ono sing ditolak, masuk kabeh. Masuk nikmat, bahagia fid dunya hasanah fid dunya, bahagia orang tersebut. Sehat. Ya. Tapi lek tiyang niku sehat, ditari sembarang niku lho, mo. Kepengin kuli. Kawani. Kepingin mendem ya sehat, masya Allah, nikmat. Kemudian kampungnya yang aman, boten wonten gempa, boten wonten lindu, boten wonten angin, boten wonten banjir, boten wonten walhasil aman lah, boten wonten peperangan, tarung, kisruh, boten wonten aman. Nggih nikmat. Lek kampung kula kelajengan nikmat napa aman, kajeng teng pundi sampean? Tilem enak. Kajeng teng pasar enak, kajeng teng masjid enak, melaku isu-isu mari masjid wiritan di dalan enak. Tapi lek mas kampung kula kajeng tempat kula kajeng iki kacau, wonten bahaya, wonten gempa, wonten niki naudzubillah. Ningali kanan kiri niki sumpek. Ningali masjid rubuh. Ningali omahe ambruk. Ningali kanan kiri ni tanggane padha nangis. Kajeng teng pundi? Naudzubillah min dzalik. Susah. Koyo teng daerah Lumajang, Dampit, Turen yang terkena imbas daripada gempa. Kowe gak mikir riyo. Tarawih gak mikiri, napa mergane masjid rubuh, omahe rubuh kate riyo ya no bingung kan. Nggih. Kemudian yang dimasak di saat hari ini wonten
Blonjo luwih nyepak. Sekalipun sing dimasak istiqomah tahu tempe menjes nikmat. Istiqomah bentino lek gak tempe menjes. Gak menjes mati urip tempe tahu. Istiqomah nih boyo digenti Kang. Digenti menu ngoten lho ya. Genti ana mo. Ya ganti ewer ini kilo. Ya Allah, nikmat. Masa apa kok Bu? Senengane sampean. Apa? Rawon nguling. Ya alhamdulillah. Sing dimasak ono boten bingung, alhamdulillah. Niki semuanya merupakan nikmat. Maka dengan keadaan nikmat-nikmat tersebut dalam Al-Qur'an Allah SWT menceritakan keadaan yang aman tersebut liila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-shaif, bahwa orang-orang Quraisy tersebut mempunyai satu kebiasaan mengadakan perjalanan, terutama perjalanan ketika mereka berbisnis liila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita', ketika mereka musim syita dingin mereka bisnisnya ke arah Yaman, musim panas bisnisnya ke arah Sam. Artinya enak ngoten lho. Dodol napa mawon pajeng. Kajengi bisnis ngoten teng mriku aman. Niki aman. Maka keadaan yang aman tersebut diarahkan oleh Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya keadaan sing aman niku damel beribadah. Alladzi qala rahimallahu taala alladzi at'amahum min ju', untuk beribadah kepada Allah yang Allah memberikan rasa, memberikan makan dalam keadaan ketika orang tersebut dalam keadaan lapar. Wa amanahum min khauf, Allah memberikan keamanan, memberikan satu kejaminan aman daripada rasa takut. Artinya keadaan sing aman niku kenapa tidak dipakai untuk beribadah? Maka Nabi mengatakan ni'matani qala rahimallahu taala al-afiyah wal afiyah al-amnu wal afiyah ni'matani maubunun minhuma katsirun minan nas. Dua hal niki manusia kebanyakan tertipu. Aman, kampungi aman, awak sehat. Kebanyakan tertipu manusia. Ya, tertipu. Padahal awak sehat, kenapa tidak dipakai untuk beribadah? Karena kalau poso-posoan boten poso. Ya, kenapa tidak dipakai untuk puasa? Kampungnya aman, kenapa tidak dipakai untuk beribadah? Kebanyakan manusia tertipu. Niki. Yang kedua adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat, banyaknya terjadinya gempa. Yang ketiga, wa yataqarrabuz zaman. Wa yataqarrabuz zaman fayakunu zamanut tawil kazamanil qasir. Waktu yang sangat cepat dengan maksud waktu yang lama terasa begitu cepat. Sampai disebutkan tentang mriki dalam hadis la taqumu sa'ah hatta yataqarrabaz zaman, tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu niku terasa begitu cepat. Kasana tabayak patakunu sanah kasyahri. Setahun koyok saulan, setahun niku lho koyok saulan. Sarung isi anyar, BHS isi anyar. Dia yo mali. Koyok sik wingi. Ya, koyok sik wingi. Tak wae isi anyar. Kadang dereng buka, tak wae niku. Wis dia yo mali. Setahun koyok saulan. Wasyahru kal jum'ah. Satu bulan koyok satu minggu. Wal jum'ah kal yaum. Seminggu koyok sedino. Wasa'ah wal yaumu kasa'ah. Sedino koyok jam. Nggih ngeten niki. Buyar. Napa mari subuh istirahat dulu duhur. Mari duhur ngaji sak juz. Gelebak malih asar kurang mari istirahat moro-moro wis maghrib cepet. Wasa'ah
kadharmati minan nar. Sedangkan 1 jam niku seperti percikan api. Cepet. Ya. Napa sebabnya? Ulama mengatakan wa tadhabul barakah fa yadhabul yaumul lail bisur'ah. Karena hilangnya barokah waktu tersebut. Sehingga manusia menjalankan hari sehari semalam niku cepet. Wonten jamaah langgar niku ngomong, cepet yo. Moro-moro posan wis oleh 15 di cepet. Orang ini wis ilang Ramadhani, wis metu. Mergo napa lek likuran niku sing diitung kali wong-wong niku malaman itu. 21, 22, 23, 25, 27, ilang wis 29 riyaya. Cepet. Ya, hilangnya barokah daripada waktu tersebut. Kemudian wa taqarabu ahli dzalika zaman bisyarri wa adamil khair. Kemudian kenapa hari tersebut terasa begitu cepat? Karena orang-orang zaman sekarang niki utamanya kalau kali jenengan urip dalam waktu zaman sing koyo ngeten niki, cara nglakoni ibadah kemaksiatan niku gampang ngoten lho. Lek zaman biyen sik nom-nomane awake dhewe niki lek kepengin delok napa biskop niku teng pundi? Teng pundi? Gedung. Teng gedung. Sakniku biskop niku mboten teng gedung nggih. Teng kesah sampeyan niku wonten. Napa? Iblis gepeng, gepeng nggih HP niku. Nggih. Kula gelek napa ngukur-ngukur. Dadi enten tiyang ngoten. Dolan HP, tak ukur sih. Kula ngaji ambil 1 juz. Ambil 1 juz niku kait mulai ngoten buka-buka kurang pirang lempir iki. Kurang oleh 1 juz leren le. Aja terusan HP kok motoe rusak. Isik ta lang diluk sik tas. Sik tas ini. Malah tong mriki ngaji oleh sajun. Ya. Ya kaya ngeten niki. Kait kuliah subuh. Gelek napa dididik delok jam ae. Isik talah dilungkas ya. Ya. Kultum kuliah subuh sik tas pirang menit niki. Wis nolah-noleh teng jam iki. Ya, lah niki waktu sing barokah niki ngoten niki. Ya, waktu sing barokah nggih koyo ngeten niki lek damel maksiat niku masyaallah cepet, mboten krasa. 1 jam niku kait terus iki ya. Padahal teng mriki ngaji 1 juz niku koyo 3 jam ngoten. Nggih. Lah niki wa adamul khair dan sedikitnya seseorang melakukan ibadah. Nah niki ketika pada saat itu maka hilanglah barokahnya waktu ketika digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa tadharul fitan, banyaknya terjadi fitnah yang menimpa agama, fitnah yang menimpa umat Islam. Wa taksurat harju, dan banyaknya paten pinaten, banyaknya kasus pembunuhan. La taqumus sa'a hatta yaksura fikumul mal fayabidu, dan kelak hari kiamat tidak akan datang sampai berlimpah kepada kalian harta-harta. Disebutkan dalam hadis, fa tasaddaqu fa sayati alaikum zamanun yamshir rajul bi sadaqatihi fa yaqul ladzi ya'ti biha law ji'ta biha bil amsi la qabiltuha. Sedekahlah kalian, terus Kanjeng Nabi, sedekahlah kalian sesuai dengan kemampuannya, karena besok niku bakal datang satu masa yang orang berjalan membawa sedekahnya. Dia mau memberikan sedekah kepada orang lain, tapi tidak menemukan orang yang menerima sedekahnya. Dia mengatakan lau jita biha bil amsi la qabiltuha. Seandai kata sampean datang kepadaku sedekah, membawa sedekah tersebut koyo wingi datang kemarin, tak cukup saiki gak butuh. Nah zaman saat ini terjadi niki. Sampeyan tingali teng Mekah Madinah.
Teng Madinah niku tiyang takjil, memberi takjil, rebutan, bingung golek sing napa? Sing nrimo takjil niku mboten wonten. Sampai sing caluke niku tarung padha tarung. Iki kene bagianku iki wong iki sampai tarung mboten. Mboten wonten sing nerima takjil kekurangan. Lek teng mriki kan sebaliknya. Ya. Teng mriki sebaliknya yang terjadi. Kekurangan orang yang memberi. Lek teng Mekah kekurangan orang yang mau nerima sedekah niku boten wonten. Tersinggung lek wong niku paring sedekah. Kene sugih gak butuh sedekah. Sama lek perlu tak kayak sedekah ngoten. Lah niki. Nah, ketika waktu seperti itu terjadi, zaman seperti itu terjadi, wis tanda-tanda kiamat. Nah, oleh karena tanda-tanda hari kiamat niki sudah banyak, sudah lengkap, artinya sudah menunggu, tinggal menunggu datangnya saja, maka yang perlu kita perhatikan, insyaallah lek kula jenengan niki boten sampai mengalami kiamat kubro, kiamat hancurnya alam semesta niki. Tapi yang fokus kita sekarang yang perlu kita perhatikan kula jenengan bakal ketekanan kiamat napa? Suro. Kiamat akan matinya, wafatnya kula jenengan. Idza qamatil mar'u idza ja'al maut faqamatil kiamah. Ketika sudah datang kematian seseorang, maka terjadilah kiamat kepada orang tersebut. Kiamat niki yang perlu kita persiapkan bekali. Lek urusan mati pasti mati. Lek urusan mati kadang wong niku boten sakit nggih mati. Kadang sakit tahunan nggih mati gak mati-mati. Urusan mati pasti. Tapi masalah kula kajenengan niki sanggune wis siap napa boten? Niki lho. Sanggune wis cukup napa boten? Mergo Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, orang pendatang, ya, orang turis niku lho, orang turis, orang asing. Lek orang asing pendatang niku berarti dia kudu mulih. Kita ini datang dari mana? Dari Allah. Pendatang datang dari Allah, tentu akan mengalami inna lillahi wa inna ilaihi. Inna kita dari Allah, wa inna ilaihi kepada Allah kita kembali. Yang kedua, ka'annaka gharibu ka'annaka au abir sabilin, atau kita seperti di dunia ini seperti orang yang sedang melintas jalan, lewat do. Ya. Tujuannya bukan tentunya memang lewat. Lek kula kajian sering mengadakan tur ke Wali Songo. Kita berangkat dari Malang, tujuan kita Wali Songo. Ya, maka tempat-tempat yang kita lalui akan berlalu. Semakin lama, semakin dekat kepada tujuan kita. Pundi? Wali Songo. Nah, tempat yang kita lalui sudah banyak, tinggal berapa lagi kita akan sampai ke tujuan. Ini kali umur kula kajian wis pinten sakniki, ya. Diluk malih, sekedap malih akan sampai kepada tujuane. Pundi tujuane? Akhirat. Melintasi jalan. Kedap malih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki lho yang kita harus persiapkan bekali sangune kula kajenengan niki harus dipersiapkan. Mungkin-mungkin Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga ketika kula kajenengan dipanggil oleh Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyat wa husnil khatimah fi ahwalil mardiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil manzuma wa bi sirril Fatihatil manzuma wa bi syafa'atil Fatihatil manzuma wa bihaqqi man unzilat ilayhi al-Fatihatil manzuma wa bi sabil masani wal Qur'anil azim. Ya Allah, anta tabtahana bikul khair wa anta tafaddal alaina li ahlil khair wa anta ja'alna min ahlil khair wa anta tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa anta tahfazna fi dinina wa anfusina
وأموالنا وأهلنا وأولادنا وزوجنا وجماعاتنا ومن أحسن إلينا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومتن لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التيسير في كل عسير فإن التيسير في كل عسير عليك سهل يسير. اللهم إنا نسألك اليسر والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.